Dan ini pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kata beliau? Muhibbud dunya la yanfaku min thalas. Para penggila dunia ini tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, hamun lazimun. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terus menerus. Kayak tadi tuh. Ya Pak, sudah korupsi 1 triliun. Apa Pak? Ketakutan. Ditangkap siapa Pak? KPK. Kan gitu. Sudah ketakutan ditangkap KPK. Ketakutan pula apa? Bahwasanya dia akan tetap miskin. Sehingga akhirnya apa? Korupsi lagi. Terus seperti itu Pak. Hamun lazim. Ya, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terus menerus. Dan kita dapatkan tuh orang-orang di luar sana. Dan insya Allah tidak termasuk di sini Pak ya. Karena apa? Datang waktu sholat, langsung semuanya sholat. Lalu kemudian yang kedua apa? Wata'abun daimun. Dan keletihan yang berkelanjutan. Apa? Kerja dari gelap ke gelap. Tuh. Ya Pak. Ya, nggak sholat subuh. Langsung berangkat. Dia bisa bangun pagi untuk apa? Berangkat, tapi dia nggak bisa bangun pagi untuk apa? Datang ke masjid. Ya. Pulang kapan? Udah malam hari. Terus menerus seperti itu. Ya. Tapi kemudian nggak kaya-kaya juga abis itu. Ya, nggak kaya juga. Yang repotnya apa pada gitu? Keluarganya telantar. Anak-anaknya nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kan gitu. Ya, Al-Qur'annya nggak pernah dibaca. Kan itu. Zikir boro-boro. Ya. Tiba-tiba Pak balik ke rumah udah gelap, langsung apa? Tidur. Besoknya keluar lagi waktu gelap. Tuh Pak. Letih. Kan gitu. Letih. Sama yang kejar juga Pak, ngejar nih jadi anggota DPR. Kan gitu ya. Letih tuh. Ya, letih. Habis itu Pak, nggak dapet juga. Jadi gila tuh. Kan gitu. Ya, jadi gila, capek. Lalu kemudian yang terakhir, wahasratun la tanqadhi. Ya, dia akan mendapatkan kerugian yang tiada henti-hentinya tadi. Akhirnya pada gitu udah mikirnya rugi kan semua itu. Ya Pak. Dan yang paling ruginya apa? Sudah tidak memiliki waktu lagi untuk beramal dan naudzubillah min daliknya. Dia sekarat dalam keadaan apa? Ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya nih. Ya, bahaya. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan kepada kita, ya benar Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan-kumpulan waktu. Kalian hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Kullama dhaba yaum, setiap kali 1 hari ini berlalu darimu, dhaba ba'duka, maka sebagian darimu pun menghilang. Pak, umur berapa Pak? Berapa? 55. 54 tahun sudah hilang Pak. Ya, kecuali kalau dipergunakan untuk beramal soleh. Kan gitu. Nah tadi kita katakan Pak, rugi tuh semuanya. Dan kerugian yang paling terbesarnya, penyesalannya adalah apa tadi? Ketika nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia pun meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika kematian itu telah sampai kepada salah seorang di antara kalian,
Qala rabbirji'un. Maka kemudian dia pun berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah. Sebentar aja ya Allah, sebentar aja ya Allah. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang dulu telah saya tinggalkan ketika di dunia. Pak. Ya, itu permintaan-permintaan mereka. Tapi apa jawab Allah? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di hadapannya sudah ada barzakh, sudah ada dinding-dinding yang menghalanginya sampai nanti kepada hari kebangkitan. Pak, itu ketika dia di dalam kuburnya. Artinya pada kita apa? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia sementara dia dalam keadaan tersiksa di dalam kuburnya. Dan ending dari penyesalan tersebut, kerugian tersebut adalah apa? Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit di dalam neraka Jahannam, mereka berteriak-teriak di dalam neraka Jahannam. Mereka terasa begitu menyakitkan di dalamnya. Rabbana akhrijna. Lalu kemudian mereka pun berkata, ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka Jahannam ini ya Allah, sebentar aja ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal soleh yang dulu telah kami tinggalkan ketika di dunia. Pak, ya. Ini Allah kabarkan tentang siapa? Para penghuni neraka Jahannam yang mereka tersiksa dan menyesal di dalam neraka Jahannam. Sebagaimana dalam surat Fatir yaitu ayat 37.